Poin pertama, pengertian tujuan komunikasi yang jelas. Tujuan komunikasi yang jelas adalah sangat penting karena menjadi fondasi utama untuk keberhasilan setiap interaksi. Tanpa tujuan yang jelas, komunikasi akan menjadi lebih kesalahpahaman. Menurut BMPUT, dasar-dasar penyuluhan pertanian, tujuan komunikasi yang jelas akan satu, memberikan arahan dan fokus. Tujuan yang jelas membantu penyuluhan dan sasaran komunikasi untuk memahami apa yang ingin dicapai sehingga memandu seluruh proses komunikasi. Meningkatkan efektivitas pesan dengan tujuan yang spesifik, penyuluh dapat menyusun pesan yang lebih relevan, padat dan mudah dipahami sehingga informasi dapat diterima dan dinetralisasi dengan baik. Mengurangi kesalahpahaman, tujuan yang transparan, minimalkan ambiguitas dan interpretasi yang berbeda sehingga mengurangi risiko salah tangkap informasi. Kedua, kategori adopter yang membutuhkan perhatian dari penyuluh. Berdasarkan teori difusi inovasi terdapat beberapa kategori adopter. Menurut BMPUT, dasar-dasar penyuluhan pertanian, edisi 3, kategori adopter yang paling membutuhkan perhatian khusus dari penyuluh adalah mayoritas awal dan juga mayoritas akhir. Alasannya, mayoritas awal, kelompok ini merupakan adopter yang cenderung pragmatis dan mempertimbangkan inovasi setelah melihat keberhasilan pada inovasi inovator dan pelopor. Mereka membutuhkan bukti konkret dan dukungan teknis yang mendalami dari penyuluh. Jika penyuluh dapat meyakinkan mayoritas awal, maka adopsi inovasi akan menyebar lebih cepat ke kelompok selanjutnya. Perhatian penyuluh terhadap kelompok ini penting untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan manfaat nyata inovasi. Mayoritas akhir, kelompok ini lebih konservatif dan selektif terhadap inovasi. Mereka cenderung mengadopsi inovasi karena tekanan sosial atau setelah mayoritas masyarakat telah mengadopsinya. Penyuluh perlu pendekatan yang lebih persuasif, sabar, dan demonstratif untuk kelompok ini. Mereka membutuhkan penjelasan yang sangat jelas tentang risiko rendah dan manfaatnya pasti. Dengan memberikan perhatian khusus kepada mayoritas akhir, penyuluh dapat memastikan inovasi mencapai cakupan yang lebih luas dan lebih merata di komunitas. Meskipun inovator dan pelopor penting untuk memulai proses difusi, mereka cenderung tidak membutuhkan perhatian intensif karena sifatnya yang proaktif dan berani mengambil resiko. Sementara itu, pecundang adalah kelompok yang paling terakhir mengadopsi atau bahkan tidak pernah mengadopsi dan mungkin memerlukan upaya penyuluhan yang sangat besar dengan hasil yang belum tentu sepadan. Oleh karena itu, fokus pada mayoritas awal dan mayoritas akhir akan memberikan dampak yang paling signifikan terhadap keberhasilan program penyuluhan. Poin ketiga, menurut BMTUT, dasar-dasar penyuluhan pertanian, tidak ada satu pendekatan penyuluh tunggal yang paling baik untuk semua situasi. Pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan yang bersifat situasional dan konseptual, artinya disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik sasaran, jenis inovasi, dan kondisi lingkungan. Namun, jika memilih pendekatan yang dianggap paling optimal dalam konteks penyuluhan pertanian modern, pendekatan partisipasif dan berpusat pada petani seringkali dianggap yang paling efektif. Alasan, meningkatkan relevansi pendekatan bersifat melibatkan petani dalam identifikasi masalah, perumusan solusi, dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini memastikan bahwa inovasi dan solusi yang ditawarkan relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal petani sehingga lebih mungkin untuk diadopsi. Meningkatkan rasa kepemilikan, ketika petani terlibat aktif dalam proses penyuluhan, mereka merasa lebih solusi yang dihasilkan. Rasa kepemilikan ini sangat penting untuk keberlanjutan adopsi inovasi dan praktik pertanian. Memperkuat kapasitas petani. Pendekatan ini tidak hanya mentransfer informasi, tapi juga membangun kapasitas petani untuk menganalisis masalah, mengambil keputusan, dan mencari solusi sendiri. Ini mengubah petani dari penerima pasif menjadi agen perubahan aktif. Meskipun pendekatan partisipasif memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya di awal, investasi ini akan terbayar dengan tingkat adopsi yang lebih tinggi, keberlanjutan yang lebih baik, dan pemberdayaan petani yang lebih kuat dan dalam jangka panjang. Pendekatan lain seperti pendekatan persuasif, edukasif, ataupun demonstratif tetap memiliki perannya masing-masing.